Shalom Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita boleh sama-sama menikmati kasih anugerah Tuhan di tengah-tengah keadaan dunia yang begitu berat hari-hari ini. Kita percaya adalah waktu yang indah. Ini adalah saat yang indah kalau kita sungguh-sungguh boleh melihat tangan Tuhan itu boleh bekerja di atas segala sesuatunya. Baik, sebelum kita akan memulai renungan kita pada pagi hari ini, pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita. Bapa, terima kasih buat segala kasih karunia-Mu yang luar biasa. Kami bersyukur untuk apapun yang Tuhan izinkan terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Kami percaya di tengah-tengah keadaan apapun, kami tahu Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang luar biasa, yang menyertai setiap kami anak-anak-Mu. Oleh karena itu Tuhan, pada hari ini kami mau menyerahkan seluruhnya perjalanan hidup kami hanya ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nyatakanlah apa yang menjadi isi hatimu, supaya di tengah-tengah keadaan yang krisis hari-hari ini, kami sungguh-sungguh boleh melihat kebenaran firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya hari-hari ini seluruh dunia, bahkan bangsa kita sedang ada dalam sebuah kondisi di mana semua orang ada dalam kepanikan, semua orang ada dalam sebuah ketakutan. Tapi saya percaya di tengah-tengah semua keadaan ini ada pelajaran menarik yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita, yaitu hendaklah kita tetap berpaut kepada Tuhan. Karena saya mau berkata, ketika anak-anak Tuhan, ketika semua orang yang percaya kepada Tuhan, hatinya selalu berpaut kepada Tuhan, pasti ada kekuatan untuk bisa melewati setiap tantangan ini. Baik, sebentar coba kita melihat kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar sama-sama dari seorang pribadi dalam Alkitab, yaitu yang bernama Daud. Ketika dia menghadapi sebuah krisis, ketika dia menghadapi sebuah tantangan, maka Daud mengajarkan kepada kita bagaimana kita berpaut kepada Tuhan. Pentingnya berpaut kepada Tuhan. Yuk kita lihat di dalam Mazmur 11 ayat yang ketiga. Mazmur 11 ayat yang ketiga. Dikatakan dalam Mazmur 11 ayat yang ketiga berkata seperti ini. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Ya, saya ulangi. Mazmur 11 ayat yang ketiga berkata begini. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Ya, Daud berkata bahwa ketika dasar segala sesuatu itu dihancurkan, maka apakah yang dapat diperbuat oleh orang benar, gitu ya, oleh orang benar. Kalau kita melihat dalam terjemahan yang lain, dia katakan begini: waktu segala sesuatu kacau, waktu terjadi krisis, apakah yang dilakukan oleh orang benar? Nah, pertanyaan yang sama juga akan Tuhan sampaikan kepada setiap kita pada hari-hari ini, yaitu ketika semuanya ada dalam sebuah krisis, apa yang kita harus lakukan, gitu ya? Apa yang harus kita lakukan? Karena saya mau berkata, prinsip ini sangat penting kita sadari, Bapak Ibu semuanya. Karena saya mau berkata, di sinilah saatnya kita belajar, ya. Ketika krisis datang, apa yang harus kita lakukan sebagai orang benar, gitu ya? Sebagai orang benar. Kalau kita melihat bahwa di dalam perikop Mazmur 11 ayat yang ketiga ini, Daud sedang mengajar kepada setiap kita supaya kita ini benar-benar berpaut kepada Tuhan, gitu ya, berpaut kepada Tuhan. Dan itulah yang dilakukan oleh Daud sehingga dia bisa melewati setiap krisis itu. Di tengah-tengah tantangan yang hebat itu, dia bisa menikmati sebuah kemenangan di dalam Tuhan. Baik, saya coba melihat apa sih arti kata berpaut, gitu ya, berpaut. Berpaut itu sendiri memiliki arti berpegang kuat atau berpegang teguh agar tidak jatuh, gitu ya. Jadi kalau kita melihat dalam bahasa Indonesia sehari-hari, kata berpaut adalah berpegang kuat, gitu ya. Saya mau berkata kepada setiap kita, hari-hari ini dunia rasanya tidak ada menjadi tempat untuk orang bisa berpaut, untuk orang bisa berpegang dengan kuat. Karena semuanya ada dalam sebuah goncangan, gitu ya. Semuanya ada dalam sebuah goncangan. Tidak ada satu negara pun yang hari ini bisa berkata tempat mereka adalah tempat yang paling aman, gitu ya. Kita tahu semua negara-negara, baik itu negara maju maupun negara yang sedang berkembang sekalipun, hari-hari ini semuanya ada dalam sebuah teror yang namanya ketakutan, gitu ya, ketakutan, ya. Jadi oleh karena itu
Kepada siapa kita mau berpegang teguh? Jadi sama seperti prinsip yang diajarkan oleh Daud. Ketika dasar dihancurkan, apa yang dapat diperbuat oleh orang-orang benar? Nah, pertanyaan yang sama Tuhan juga lontarkan kepada setiap kita pada hari ini, gitu ya. Nah, oleh karena itu apa yang kita perlu pelajari, gitu ya? Ketika krisis itu datang, apa yang perlu kita lakukan, gitu ya? Respon kita seperti apa? Karena saya mau berkata kepada setiap kita, saya percaya tempat berpaut, tempat kita berpegang kuat-kuat, itu tidak ada tempat yang lain kecuali hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja. Yang setuju katakan amin, gitu ya. Nah, kita akan sama-sama melihat apa sih yang dilakukan oleh Daud ketika krisis datang, gitu ya. Ketika krisis datang, paling tidak kita akan belajar sama-sama, gitu ya. Ada 3 hal yang Daud lakukan ketika krisis itu datang dan dia bisa melewati semuanya. Yang pertama yang dilakukan oleh Daud adalah dia tetap memuji Tuhan, gitu ya. Memuji Tuhan. Coba kita lihat di dalam Mazmur 34, gitu ya. Mazmur 34 ayat yang kedua. Inilah yang dilakukan oleh Daud ketika dia ada dalam sebuah tantangan, ketika dia ada dalam sebuah krisis, gitu ya. Sebuah krisis, dia katakan begini: karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarkan dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyhurkan namanya, gitu ya. Di ayat yang kedua itu lebih jelas, dia katakan gini: aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Nah, jadi Daud katakan ketika dia memuji Tuhan, dia katakan di ayat yang kedua, di ayat yang ketiga dia katakan itu yang membuat jiwanya bermegah, gitu ya. Dan itu yang membuat dia tetap bisa bersukacita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dari apa yang menjadi pernyataan daripada Daud ini kita belajar, ternyata ketika orang selalu bisa memuji Tuhan, ketika orang selalu menyembah Tuhan di dalam keadaan apapun, ayat Alkitab pengalaman Daud berkata bahwa ternyata itu yang membuat hatinya menjadi kuat, hatinya tetap ada dalam sukacita. Saya mau berkata kepada setiap kita, Daud sudah melewati semuanya ini, gitu ya. Dia memberitahu kepada setiap kita di tengah-tengah keadaan ini, dia katakan tetaplah memuji Tuhan dalam segala waktu. Saya sangat terkesan dengan kesaksian dari mereka-mereka yang sembuh dari virus corona ini, gitu ya. Salah satu kesaksiannya yang paling bagus ketika dia disuruh memberikan sebuah pernyataan, gitu ya, ketika dia ada dalam sebuah perawatan, yang kita tahu ada 3 orang, gitu ya, yang satu keluarga, mereka adalah orang-orang yang pertama kali positif, ya, positif. Mereka adalah orang-orang yang positif virus corona ini. Nah, di tengah-tengah semua yang mereka nyatakan, gitu ya, satu hal yang mereka sampaikan bahwa ternyata imun yang terbaik adalah ketika orang di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah keadaan ini, dia tidak pernah kehilangan sukacita. Jadi saya mau berkata ternyata apa yang disampaikan oleh firman Tuhan itu sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Daud. Bahwa ketika krisis datang, ketika tantangan datang, apa yang perlu dilakukan oleh anak-anak Tuhan? Yaitu apa? Tetap memuji Tuhan. Saya mau berkata hari-hari ini, yuk saya mengajak semua kita di tengah-tengah keadaan apapun, kita mau tetap menaikkan pujian, syukur kita di hadapan Tuhan. Saya berkata inilah saatnya anak-anak Tuhan untuk belajar di tengah-tengah keadaan ini memuji Tuhan, membangun mesbah di keluarga di tengah-tengah kita, menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Karena itulah yang membuat kuasa Tuhan itu bekerja, gitu ya. Yang kedua apa yang dilakukan oleh Daud? Yang kedua adalah dia tetap fokus kepada Tuhan. Karena saya mau berkata kepada setiap kita, cara yang terbaik ketika kita mau berpaut kepada Tuhan adalah kita tetap berfokus kepada Tuhan. Orang yang berpaut kepada Tuhan, maka dia akan selalu memfokuskan hatinya hanya kepada Tuhan. Dengar Bapak Ibu semuanya, hari-hari ini yang kita dengar adalah berita-berita yang benar-benar bisa membuat kita menjadi takut.
Saya mau berkata, ketika fokus kita kepada semua berita-berita yang mengerikan itu, saya mau berkata itu bisa membuat kita menjadi takut. Itu membuat kita bisa kehilangan pengharapan kita di dalam Tuhan. Tapi hari ini Daud mengajarkan kepada kita, ayo tetaplah fokus kepada Tuhan. Tetaplah arahkan hatimu kepada Tuhan. Karena saya mau berkata, ketika krisis ini datang, sebenarnya pelajaran menarik yang saya bisa dapatkan adalah sebenarnya Tuhan sedang mengarahkan kita semua untuk kembali fokus kepada Dia. Karena saya mau berkata, ternyata dunia ini dengan segala kehebatannya, dengan segala kemajuannya, hanya oleh karena yang namanya virus, sesuatu yang tidak terlihat itu ternyata bisa memporak-porandakan segala-galanya. Jadi hari ini saya cuma mengajak kita semua, ayo anak-anak Tuhan, ayo semua jemaat di BBSB, ayo kembali untuk kita kembali fokus kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin, gitu ya. Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Daud supaya dia tetap bisa berpaut kepada Tuhan. Yang ketiga adalah Daud dia berdoa di hadapan Tuhan, ya, berdoa di hadapan Tuhan. Coba kita lihat yang kelima, dia katakan gini, aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaran. Wow, luar biasa. Daud katakan, aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaran. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya mau berkata, ini adalah saat yang sangat indah buat kita duduk di hadapan Tuhan, berdoa. Karena saya mau berkata, doa itu adalah sumber kekuatan buat kita. Alkitab berkata, ketika kita berdoa, ayatnya berkata dia akan melepaskan kita. Ya, katakan sama-sama dengan saya, melepaskan. Sekali lagi, katakan sama-sama dengan saya, melepaskan. Karena apa? Dikatakan melepaskan kita dari segala kegentaran. Ya, ambillah waktu di tengah-tengah keadaan sekarang ini. Ayo kita berdoa sekarang. Karena saya berkata, kita nggak bisa pungkiri, ada begitu banyak teror ketakutan yang sedang ada hari-hari ini. Tapi saya berkata, firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa. Karena ketika engkau berdoa, ketika saya berdoa, maka ada janji firman Tuhan, engkau akan memiliki kekuatan. Engkau mampu untuk tetap kuat di tengah-tengah keadaan ini. Jadi yuk, hari ini ada 3 hal yang Tuhan mau kita lakukan. Tetaplah memuji Dia dalam segala keadaan. Tetaplah fokus kepada Dia di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Dan yang ketiga, tetaplah berdoa. Karena kita tahu, waktu kita ini benar-benar melakukan semuanya itu, maka saya percaya ada kekuatan Tuhan, ada keteguhan yang datang daripada Tuhan menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Yuk kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman yang Kau sampaikan kepada kami. Hamba-Mu berdoa, siapapun kami yang mendengar akan kebenaran firman Tuhan ini, ajar kami untuk selalu meletakkan hidup kami hanya kepada Tuhan. Engkau yang menjadi tempat yang perlindungan terbaik dalam hidup kami. Engkau yang menjadi pegangan yang kuat dalam hidup kami ya Bapa. Di tengah-tengah keadaan apapun yang sedang terjadi hari ini, hamba-Mu berdoa, biarlah setiap anak-anak Tuhan meletakkan kekuatan mereka hanya kepada Tuhan. Jangan ada satu orang pun mereka yang menjadi lemah imannya, tetapi biarlah iman kami tetap kuat di dalam Tuhan. Pengharapan kami tetap di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruhnya apa yang sedang terjadi hari ini ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Biarlah Tuhan yang akan memberikan jawaban sehingga semuanya ini boleh selesai di dalam kasih anugerah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.